Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah proses pekerjaan rapat lantai dasar sudah selesai, sekarang kita lanjut ke proses pemasangan dinding bata. Untuk kolam ini kita gunakan dinding bata ringan. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang membangun rumahnya dengan menggunakan dinding bata ringan. Tidak lagi menggunakan dinding bata merah. Banyak pro kontra antara dinding bata ringan dan bata merah. Namun akhir-akhir ini saya lebih sering menggunakan dinding bata ringan untuk membangun sebuah rumah tinggal. Kecuali kalau saya membangun gudang, baru memakai dinding bata merah. Kenapa harus dinding bata ringan? Adapun keuntungannya yakni satu, proses pengerjaannya lebih cepat, lebih praktis. Karena proses pengerjaan lebih cepat, maka ongkos tukang akan lebih murah. Yang kedua, karena dia benar-benar ringan, maka untuk struktur yang ada di bangunan tersebut biasanya lebih kecil dimensi strukturnya, mulai dimensi balok, kolom, pondasi, dan seterusnya. Makanya saya lebih memilih sekarang menggunakan dinding bata ringan daripada bata merah. Ada juga yang bilang dinding bata ringan terlihat ringkih daripada dinding bata merah. Menurut saya tidak. Apabila bata ringan tersebut sudah diplester, maka tidak akan terlihat ringkih lagi. Kecuali kalau bata ringan tersebut hanya diaci tanpa diplester. Dan juga ada yang menyebut kalau memakai bata ringan, hawa di dalam ruangan menjadi panas. Menurut saya tidak. Apabila di dalam ruangan tersebut ventilasinya bagus, maka ruangan tidak akan panas walaupun menggunakan dinding bata ringan. Ini bisa teman-teman saksikan, ventilasi untuk kolam ini sangat besar. Nanti rencana kita pasang roster. Untuk pemasangan dinding bata ringan seperti ini. Jadi kita gunakan semen mortar. Tidak lagi kita gunakan pasir dan semen biasa. Jadi menggunakan semen mortar. Jadi dia lebih cepat proses pengerjaannya. Karena dimensi bata ringan ini juga lebih besar daripada bata merah. Di mana ukuran bata ringan yakni tingginya ini 20 cm, lebar 60 cm, dan ketebalan yang biasa kita gunakan yakni 10 cm. Setelah proses pengerjaan dinding bata ringan selesai, sekarang kita lanjut ke proses plesteran. Untuk plesteran dinding bata ringan ini tidak bisa dilakukan seperti proses plesteran dinding bata merah. Jadi untuk dinding bata ringan ini harus kita kamprot terlebih dahulu. Ini sebagian sudah kita kamprot. Dan proses kamprot seperti ini. Ini lolo atau spesi kita lempar-lempar pada dinding bata ringan. Kalau sudah kering seperti ini bentuknya kamprot, jadi kasar dari hasil tadi yang kita lempar ke dinding bata ringan. Kalau kering seperti ini, sebagian sudah kita kepalai untuk proses plesteran. Kenapa harus dikamprot terlebih dahulu untuk proses dinding bata ringan? Karena kalau tidak kita kamprot, maka plesteran biasanya rontok atau terkelupas.
Makanya perlu dikamprot, kita biarkan dulu sehari kering, baru besoknya kita lakukan pekerjaan plester. Untuk ketebalan plesteran ini kurang lebih 1,5 cm sampai 2 cm. Ini sudah kita tarik benang antar kepala. Ini bisa teman-teman saksikan, antar kepala ini sudah kita tarik benang dan ketebalannya 1,5 cm. Untuk campuran kamprot yang kita gunakan yakni perbandingan 1 sak semen dibanding 6 kaleng pasir. Kaleng yang kita gunakan yakni kaleng cat 25 kilo. Sedangkan pasirnya kita gunakan pasir Lumajang, pasir hitam seperti ini. Untuk semen kita gunakan semen dynamic dan pencampuran kita gunakan molen dan encer seperti ini untuk kamprotnya nanti. Dan ini bisa teman-teman saksikan, sebagian pekerja sudah melakukan pekerjaan plester. Karena proses kamprotnya sudah kering, lanjut ke pekerjaan plester. Untuk plesteran kita gunakan campuran 1:7. 1 sak semen dibanding 7 pasir takaran kaleng cat 25 kilo. Dan ini hasil plesterannya, sebagian sudah selesai. Ini bisa teman-teman saksikan. Tinggal kita aci. Ini kepala atau ada yang nyebut kop-kopan. Ini juga kepala atau kop-kopan sebagai acuan pekerjaan plester. Dan ini yang bagian bawah tidak kita plester karena nanti kita ada plin lantai di sini. Makanya kita tinggal. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, kenapa dinding bata ringan harus diplester? Kok nggak langsung diaji? Ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah ini. Pertemuan antara dinding bata ringan dengan beton ini tidak selalu rapi, pasti ada selisih. Mungkin 3 mili, 4 mili, atau 5 mili. Makanya kita siasati dengan plesteran. Ini dengan kolom struktur juga ada selisih tidak siku, mungkin 3 mili atau 5 mili, pasti ada. Karena ini yang kerjakan manusia, bukan mesin. Pasti ada selisih. Makanya kita siasati dengan adanya plesteran. Bisa kita mainkan. Kalau langsung kita aji, maka perlu ajian yang sangat tebal untuk menyiku antara kolom struktur dan dinding bata ringan. Kalau ajian terlalu tebal, biasanya ajian akan rontok atau pecah-pecah. Belum lagi nanti biayanya juga mahal. Dan ini juga ada selisih antara dinding yang satu dengan satunya. Seperti ini. Ini cara menyiasati ya dengan plesteran, bukan diaji. Kalau diaji butuh biaya banyak. Adapun pertimbangan lain adalah yakni paku atau dinapul yang kita tancapkan pada dinding bata ringan yang diplester dan yang diaji, maka kekuatannya akan jauh berbeda. Bagus yang diplester terlebih dahulu. Adapun kelemahan apabila dinding bata ringan langsung kita aji adalah satu, maka akan nampak nat-nat antara dinding bata ringan ini. Karena ajiannya hanya setebal 2-3 mili. Kalaupun kita mensiasati agar tidak nampak, maka perlu ketebalan 5 mili ke atas. Dan itu biaya pastinya tidak murah. Setelah pekerjaan plesteran selesai, bisa lanjut ke pekerjaan ajian. Ini bisa teman-teman saksikan.
plesteran sudah selesai. Sekarang lanjut ke proses pekerjaan aji. Untuk ajian yang kita gunakan, yakni kita gunakan merek Usin SC75. Tidak kita gunakan semen biasa. Dan ini hasilnya bisa teman-teman saksikan. Ajiannya sudah selesai. Maaf untuk proses ajian tidak sempat kita video. Dan ini bisa teman-teman saksikan hasil dari ajian menggunakan Usin SC75. Sangat rapi, rata. Dan ini sudut bangunan atau sudut dinding. Ada yang menyebut benangan. Sangat lurus dan rapi hingga seperti benang, makanya disebut benangan. Dan ini sedang berjalan proses pekerjaan keramik mosaik untuk kolam renang. Dan ini opening untuk ventilasi udara. Ini benangan untuk opening ventilasi udara. Rencana ventilasi nanti kita gunakan roster. Ini juga sudut atau benangan sangat rapi. Demikian proses pemasangan dinding bata ringan untuk bangunan ini, mulai dari proses pemasangan bata, proses plesteran, hingga ajian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.